Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Kang Dul. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, lancar rezekinya serta panjang umur. Amin. Teman-teman, saya dikirimin unit lagi nih dari Yuki Ventura. Yeay. Jadi Mas Yuki mengirimkan unit untuk Kang Dul review, yaitu unit terbarunya ya dari Yuki Ventura. Sebetulnya Mas Yuki ini sempat survei ya, baik di website maupun di status WA-nya, kira-kira unit apa nih yang akan dimasukkan sama Yuki Ventura, dan Kang Dul request pengen masukin EBB atau HBB kayak gitu ya. Itu di tahun kemarin 2025 di bulan Desember. Ya mudah-mudahan di 2026 bisa masukin, katanya begitu ya. Dan infonya saya tanya di bulan Januari 2026. Saya tanya ternyata belum bisa masuk di bulan Januari, dan insya Allah akan masuk di bulan Februari. Alhamdulillah sekarang di bulan Februari pertengahan ya, Yuki Ventura akhirnya memasukkan unit EBB. Oke, biar nggak kelamaan, langsung aja kita buka unitnya. Bismillah. Oke, nah ini dia. Ini ada stiker survei ya, kita baca dulu deh. Teman-teman jangan terlalu buru-buru, jangan skip dulu ya, karena ada sedikit informasi yang lumayan cukup penting. Salah satunya ini survei EBB atau HBB 6 mm by AB Toys EG Stores ya. EG Store kemungkinan singkatan dari Electric Gun. AB dari produknya AB ya. Keren AB ngeluarin unit EBB. Di sini ada mohon infokan kesan penggunaan unit ini via WA. Jadi japri aja ya. Yang sudah beli unit EBB bisa kasih saran atau masuk-masukan untuk unit ini seperti apa gitu ya. Jujur aja. Dan Kang Dul juga akan mereview jujur, nggak melebih-lebihkan, nggak mengurangi apa adanya di konten ini. Baik, lanjut ya. Tadi sampai di sini. Jika ada saran, masukan mengenai unit ini, boleh juga infokan ke kami. Seluruh masukan akan kami sampaikan ke pabrik. Nah, kayak gitu. Jadi, nggak bisa menyalahkan dari Mas Yukinya ya, karena Mas Yuki juga dia pesan ke pabriknya, seperti itu. Dan ini ada tambahan lagi, sebutkan model EBB atau HBB 6 mm lain yang kalian tertarik dan ingin Yuki Ventura masukkan. Nah, saat ini kan di video kemarin itu Kang Dul sedikit review ya, spoiler aja, itu unitnya Glock 17 Gen 4. Dan misalkan teman-teman mau model yang lain, bolehlah ya ke sini ya, ke via WA-nya, atau kan di websitenya juga ada di situ survei-survei untuk masukkan unitnya model apa aja, misalkan 1911 atau P226 Six Hour gitu kan, P320 seperti itu, bebas. Jadi untuk masukannya Yuki Ventura, dan akan disampaikan ke pabriknya untuk lebih effort lagi ya mengembangkan unitnya seperti itu. Dan yang terakhir, apakah ada request part upgrade untuk EBB atau HBB 6 mm ini? Sebutkan apa saja yang kalian perlukan. Nah, ini nih nomor WA-nya. Jadi misalkan spare part upgrade-nya apa? Misalkan pistonnya metal atau silindernya metal, terus misalkan bagasinya tambahan gitu kan, atau baterai kayak gitu ya. Jujur ini baterainya kemarin 7,4 volt, misalkan pengen request baterainya 11,1 volt misalkan, boleh request ya, seperti itu. Jadi untuk masukan juga untuk perkembangan Yuki Ventura maupun dari pabriknya AB Toys, seperti itu ya. Nah, ini sekilas info dari pabriknya. Nah, agar memenuhi persyaratan produksi, maka per atau spring yang terpasang saat ini tebalnya 0,9 mm saja. Untuk spring upgrade yang lebih tebal sedang dalam proses import. Nah, setiap unit produksi pabrik biasanya dia akan menyesuaikan regulasi FPS, tebal springnya berapa tebalnya kayak gitu ya, termasuk unit-unit import yang lain seperti itu. Bahkan ini kita sedikit keluar konteks unit ini ya, misalkan unit AEG biasanya untuk luar negeri import ke Indonesia biasanya ya, yang info yang saya dapat itu 350 sampai 360 fps kayak gitu ya, itu standarnya dari pabrik kayak gitu. Oke, lanjut. Jika ingin menggunakan mode spring 1 kali kokang 1 kali tembak, baterai bisa dilepas. Nah, jadi unit ini untuk mode kokang itu harus dilepas baterainya teman-teman, kayak gitu ya. Dilepas baterainya baru bisa main spring. Jadi ini berbeda dengan yang sistem MOSFET atau ESC. ESC itu singkatan dari Electronic Speed Controller ya, itu ESC atau MOSFET lah bahasa kerennya.
Terus ini agar tidak terjadi short atau konsleting, pastikan terminal positif dan negatif di magazin tidak saling bersentuhan. Nah, ini perlu dihati-hati juga ya, karena berkaitan dengan setrum. Jadi perlu diperhatikan lagi posisi soketnya kayak gitu ya. Jika baterai panas setelah digunakan, harap diamkan beberapa saat terlebih dahulu sebelum melakukan cas atau charging. Nah, biasanya kan ini kan unit dinamo ya atau motor, terus ada panas di bagian baterainya. Jadi misalkan panas atau lowbat, didiamkan dulu baru bisa dicas ya. Seperti itu informasinya. Jangan begitu panas saat selesai pakai ya. Wah, lowbat, baterai panas terus dicas, itu tidak rekomendasikan. Jadi baiknya diamkan dulu sesaat, udah dingin baru bisa dicas. Begitupun dengan pemakaian ke unit, misalkan baterai sudah panas, mending dilepas aja deh baterainya ya, kayak gitu. Yang terakhir, tuh kan bener, harap lepas baterai ketika unit tidak digunakan dan simpan baterai di tempat yang aman. Nah, seperti di konten-konten Kang Do sebelumnya yang Gel Blaster, terus AEG, begitu setelah selesai pakai, itu baiknya baterainya dilepas ya teman-teman, untuk keawetan dan keamanan unitnya juga, baterainya juga lebih awet. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan sini. Kita sudah bahas ya. Terima kasih yang sudah tidak skip video ini. Di sini ada BB bonus. Terima kasih, BB bonusnya dia agak terang ya. Agak terang, simpan. Ini stiker Yuki Ventura, wah keren. Akhir-akhir ini Yuki Ventura memberi bonus stiker ya, yukiventura.com. Di sini ada logonya penguin dan ada bendera Yuki Ventura YV. Mantap. Terima kasih Mas Yuki. Oke, lanjut. Oh iya, di konten short sebelumnya memang ini nggak ada baterai ya. Sudah saya masukkan teman-teman, di sini baterainya sudah saya masukkan. Lupa saya lepas karena ya kelupaan tadi. Jadi baiknya memang harus dilepas dulu ya. Kesalahan Kang Dul, mohon maaf. Di sini ada charger. Di sini walaupun tulisannya kecil, Kang Dul sempat baca di sini itu input DC 5,0 volt, outputnya 7,4 volt, 500 mAh. Untuk charger seperti ini speknya kayak gitu teman-teman. Oke, untuk bahan magazinnya sendiri dia ABS ya. Bahan ABS plastik. Terus ini ada terminalnya, termasuk ada peringatan. Di sini ada min, ada plus. Ya, yang dimaksud terminal ini ya, jangan sampai konslet atau beradu gitu ya. Jangan misalkan nih ada obeng tempelin begini gitu, itu nggak boleh ya. Bisa konslet baterainya, bisa ngebul, kebakar. Oke, ini unitnya. Mantap. Oh ya, teman-teman kalau misalkan beli unit EBB atau HGG unit seperti ini, itu include dengan hardcase ya, hardcase seperti ini. Oke, saya simpan lagi untuk contoh aja. Jadi include hardcase ini waterproof serta anti getar ya, anti getar jatuh, jadi aman karena dikelilingi dengan foam atau busa-busa kayak gitu ya. Ini include dengan hardcase-nya, jadi nggak perlu khawatir misalkan beli unit EBB atau HGG udah pasti dengan hardcase-nya yang keren seperti ini. Mantap. Lanjut kita ke pembahasan. Saya akan simpan dulu hardcase-nya. Oke teman-teman, untuk tadi dijelaskan ya, untuk springnya dia masih 0,9 mm, jadi itu emang regulasi standar pabriknya. Jadi jangan langsung berharap fps-nya besar ya, karena fps-nya nggak bisa disamakan dengan sistem spring atau kokang yang selain unit ini ya. Walaupun dia sistem kokang bisa, cuman tetap aja dia masih standar. Maksud Kang Dul itu berbeda dengan yang sudah upgrade, yang sistem bawaannya memang sudah spring kokang kayak gitu ya, berbeda fps-nya. Jadi memang ini cocok untuk koleksi, untuk di upgrade juga insya Allah cocok ya, bisa. Dan kelebihannya memang dia sudah 6 mm guys. Jadi nggak perlu di convert lagi, tinggal di upgrade aja, dikreasikan sesuai kemampuan kalian. Dan saya yakin teman-teman pasti bisa lah ya untuk oprek-oprek unit ini, karena Kang Dul akan sedikit menjelaskan bongkar pasang tutorialnya unit ini secara tuntas. Oke lanjut teman-teman, ini baterainya sudah saya lepas ya, dan akan saya jelaskan bahannya apa serta sampai ke dalam-dalam mana ya, bahannya apa seperti itu. Oke, untuk spek AB EG Glock 17 Gen 4 ini, untuk body dan slide dia reinforced nilon polimer. Untuk gear setnya dia sudah metal, sear set cantolan piston dia sudah metal juga, silinder teeth
itu gigi ya yang ada di silinder dia sudah metal. Spring gate dia metal juga. Slide stop, slide lock dia metal. Hop up-nya fix teman-teman, udah bawaan dari pabriknya. Dia mirip hop up fixnya Q1, mirip seperti Q1. Untuk outer barrel dia metal ya. Nih, saya akan kunci dulu. Nah, ini outer barrelnya metal. Inner barrel dia sudah metal, bukan plastik ya teman-teman. Guide rod itu penghubung antara trigger dengan searset, dia sudah metal. Dan Kang Dul saat unboxing unit ini, izin saya kedepanin lagi ya. Nah, jadi hop up fixnya itu dia miring. Sedikit Kang Dul contohkan seperti ini contohnya ya. Nah ini ibaratnya lubang inner barrel. Jadi seperti ini. Nah, Kang Dul ngecek. Nah, lubang ini ya, lubang hop up, lubang inner barrel dengan posisi hop up, dia posisinya miring. Sebelumnya parah, miringnya ke arah kanan. Jadi laju BP-nya miring ya, melayangnya kalau misalkan ke sini dia lajunya ke kiri. Ya, kayak gitu. Dan solusinya bagaimana biar dia center tanpa perlu bongkar unit? Simple, tinggal buka outer barrelnya aja. Ini sistem drat. Oke, taruh diputar inner barrelnya teman-teman, pelan-pelan aja. Nah, seperti itu baru kelihatan dia hop up-nya lebih center, lebih tengah ya. Intinya gitu ya teman-teman, hop up-nya miring, tinggal diputar aja inner barrelnya sesuai dengan arahnya ya. Misalkan dia ke kiri, tinggal putar ke kanan, hop up-nya tinggal putar ke kiri, seperti itu. Lalu kita pasang lagi si outer barrelnya ya sampai dia agak mentok. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat dia untuk bahan silindernya dia masih polimer ya, bukan nylon. Dan mungkin masukan dari Kang Dul untuk Yuki Ventura yang akan disampaikan ke pabriknya mungkin bisa diganti dengan yang bahannya nylon hitam yang lebih kokoh ya, lebih alot, lebih keras kayak gitu. Terutama di bagian ini juga, bagian piston. Oke, untuk bongkar pasangnya bagaimana? Ini kan sudah posisi ngunci. Cara membuka slide-nya ya, cukup ditarik aja ini stopper belakang slide, tinggal tarik aja. Nah, sudah terbuka, kita turunkan slide lock, tembakin, aman ya, tembakin karena ada kuncian di sini. Aman. Nah, sudah ditembakin, aman, kita turunin ini kanan kiri pengunci slide-nya. Ini sudah pencet kanan kiri, pencet. Nah, udah maju kan? Nah, seperti ini. Nah, dia masih tipis ya, 0,9. Dia bahannya stainless, sepertinya empuk banget karena memang standar pabrik. Nah, yang Kang Dul suka dari unit ini, pistonnya dia sudah sistem o-ring dan kompresinya cukup padat ya. Cara bukanya simple, tinggal tarik, mundurin, dimiringin aja. Nah, baru bisa dibuka ya. Seperti itu, masangnya sama, posisinya miring seperti ini, dorong, sip. Untuk membuka ini sama ya seperti unit-unit model yang one piece seperti ini. Ini bahannya metal nih, guide ini pembalik ini bahan metal. Chamber kita majuin dan ini bisa dibuka. Saya lumayan agak keras ya untuk membuka si silindernya karena ini masih baru, masih perawan, masih grease ya. Dia udah metal ya, seperti itu. Oke, untuk chambernya dia bahan nylon ya, sepertinya bahan chamber nylon, kelihatan dari serat-seratnya. Untuk pasang sama ya, tinggal diikutin aja urutannya. Pasang ini, terus springnya kita pasang, kita pasangin ke body. Oh ya, lupa saya. Nih, dia gear setnya sudah metal teman-teman. Ya, keren. Untuk trigger sepertinya bahannya nylon atau polimer ya. Dan memang untuk Glock ini, kenapa disebut Glock? Karena dia tidak bisa menembak jika bagian pelatuk bawah ini tekan ya. Saya akan narik sini, dia nggak nembak. Dia nggak nembak. Kalau misalkan tekan di bawah, dia baru bisa nembak. Itulah kelebihannya. Ya.
Dia bahannya metal, resetnya teman-teman. Si reset tuh, dia bahannya metal, keren, mantap. Oke, kita pasang lagi. Untuk pasangnya seperti ini ya. Nah, posisinya seperti ini, dan ini juga ada kunciannya, harus masuk di antara sela-sela lubang slide lock di slide ya. Kita tekan. Oke, langsung kunci dia. Walaupun belum ditutup tapi aman. Dan untuk masang ini cover slide belakang, kita kokang aja. Nah, sampai terkunci ya. Tadi saya balikin supaya slide locknya dia ngunci di slide. Baru kita pasang cover slide-nya biar kelihatan lebih rapi, lebih keren. Nah, seperti ini. Turunkan slide locknya, tembakin. Oke, dan kita akan coba tes. Ini saya turunin slide locknya biar bisa ngokang. Kalau misalkan dilepas, dia ngunci ya. Jadi slide locknya benar-benar habis saat slide locknya benar-benar fungsi saat BB habis. Oke, biar nggak penasaran ya, ini yang ditunggu-tunggu teman-teman. Terima kasih yang sudah tidak skip videonya. Saya akan cek FPS ya, menggunakan BB bawaan dari Mas Yuki nya. Saya akan isi beberapa aja mungkin. Nah, ini kelebihan dari mag-nya, yaitu dia sudah double stack ya. Isinya bisa dari atas, cuman saya akan isi dari bawah aja supaya lebih mudah mengisinya. Ini kupingannya kanan kiri. Saat nariknya dari sini, pertama dari sini, lalu tahan dari samping kiri. Nah, kelihatan lubang, kita masukin BB-nya. Saya nggak ngitung nih kapasitasnya berapa, cuman cukup banyak, lumayan. Tuh masih ada sisa. Oke, beberapa aja kali ya. Lumayan tadi, cukup banyak. Ya, double stack ya, bisa kelihatan teman-teman. Ya, nih double stack ya, kanan kiri. Oke, sip. Saya akan coba tes FPS-nya tanpa baterai ya. Coba. Oke, keluar. Feeding lancar. FPS-nya berapa? Bismillah. 134,9. Saya akan perbesar kali ya, biar lebih jelas. Kokangannya ringan, ya wajar, masih spring standar. 135,0. Nabrak Prono, pecah. Kurang center. 138,6. Nabrak lagi. Posisinya kagok ya teman-teman. Sorry. 136,7. Dan saya akan pasang ini ya, baterainya. Oke, kita buka aja backbase nya, kita slide ya, sistem slide. Kita pasang baterai seperti ini. Ini jangan sampai terbalik ya, posisinya arah panahnya masuk ke sini ya, teman-teman bisa lihat. Oke, sabar ya. Ini masukinnya seperti ini, dan cukup. Kang dulu ada sedikit masukan untuk pabriknya atau Mas Yuki. Baiknya ya, untuk bagian magbase nya dia harusnya agak lebih tinggi, maksudnya dia agak lebih besar ya, maksudnya bagian ininya magbase nya. Jadi saat dimasukin sini, ini kan udah mentok nih kabel. Jadi saat masang magbase nya slide, dia agak sedikit seret karena menabrak kabel ya. Nih, terlalu rapat di kabel. Jadi harus agak sedikit hati-hati juga sambil ditekan-tekan. Oke, baru ngeklik. Bagusnya sih dia emang agak besar lah gitu kan, supaya kabelnya nggak kejepit rapat seperti ini. Ini sedikit masukan aja dari Kang Dul. Oke, kita pasang. Untuk mengaktifkan sistem semi otomatis seperti biasa dikokang 1 kali dulu ya. Oke, kita tes. Wih, mantap. Coba cek FPS-nya dia berkurang atau enggak. Kita mulai. Bismillah. Dia blowback ya, keren. 140,1.
136,7, 136,8, 137,5, 136,6, 135,9, 136,8, 137,7. Lumayan nih, banyak isinya. 135,5. Padahal tadi isinya nggak sampai full banget ya, masih ada rongga. Lancar, feedingnya pun gak ada masalah. 138,1, 131,9. Slide lock aktif, BB-nya habis. Kita cek ya, kosong BB-nya. Tapi tetap hati-hati, walaupun sudah slide lock seperti ini, saat diturunkan slide lock, tembakinnya ke arah yang aman ya, yang safety, baik ke target maupun di tempat yang aman. Takutnya ada BB di chamber. Oke, sip, aman. Dan kelebihan, keunikan dari EBB ini, dia berasa realistik ya. Ada blowbacknya saat habis dia slide lock seperti ini, keren, mantap. Ini cocok banget untuk koleksi maupun akan di-upgrade oleh teman-teman sekalian, boleh ya. Mantap, keren. Kang Dul belum sebutkan harganya ya, cuman di komentar sebelumnya Kang Dul bilang di bawah 2 juta ya. Ini untuk harganya 1,6 juta. Sudah BB 6 mili, gearsetnya metal, tinggal pakai aja. Kalau misalkan upgrade tinggal ganti spring. Mungkin untuk piston mungkin harus diperkuat lagi ya untuk pistonnya, tergantung ketebalan piston upgrade yang akan kalian gunakan. Kayak gitu. Ini keren banget. Tuh, berasa recoilnya, getarannya. Berasa asli. Wih, keren. Teman-teman, memang di kemarin itu waktu rilis video short ya, belum rilis di websitenya. Apakah Mas Yukinya sedang repot? Sepertinya sedang repot ya untuk persiapan masukin website EBB. Maksudnya untuk memasukkan unit EBB HBB ini ke katalognya di website yukiventura.com ya. Jadi mohon dimaklum, Mas Yukinya mungkin agak repot. Jadi infonya seperti itu ya. Ini Kang Dul rilis, Kang Dul review, ulasannya seperti itu apa adanya. Misalkan ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Intinya apa adanya ya, nggak dikurang-kurangi, nggak dilebih-lebihkan. Seperti itu apa adanya ya. Sekali lagi, ini bahannya reinforced nilon polimer, jadi kokoh, padat ya, nggak perlu khawatir pecah ataupun lecet ataupun crack, aman insya Allah ya. Keren. Mantap. Nah, ini yang Kang Dul suka, slide lock aktif. Cocok lah, ini impresi, koleksi maupun upgrade, jos banget. Oke, terima kasih Mas Yuki Ventura. Ulasannya seperti ini apa adanya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Kalau mau unit seperti ini, seperti biasa ya, langsung aja ke websitenya yukiventura.com atau yang punya nomor WA-nya japri aja. Dengar ini infonya sih saling berebutan ya. Karena siapa cepat siapa dia dapat. Dan ya, tadi saya bilang yang beli unit ini include dengan hard cash ya. Tapi ada catatannya, yaitu untuk 50 pembeli pertama mendapatkan bonus hard cash seperti ini. Nah, ya. Jadi 50 pembeli pertama dia sudah dapatkan unit beserta hard case keren seperti ini, anti getar dan anti air. Mantap. Teman-teman, ini kan sudah Kang Dul lepas ya magazinnya. Setelah selesai pakai, kita buka aja, tinggal geser slide-nya. Buka baterai demi keamanan. Seperti itu ya. Kita tutup, lalu simpan di hard case. Dan teman-teman misalkan bosen nih main elektrik atau sambil nunggu ngecas, bisa mainin pakai sistem pegas manual seperti ini. Oke, keren ya. Baru ngunci. Nah, oke, mantap ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Jika ada yang perlu ditanyakan aja di kolom komentar ya. Nanti insya Allah Kang Dul jawab sesuai kepengetahuan Kang Dul. Seperti itu. Unitnya keren banget. Glock 17 Gen 4 ini keren.
Oke, jumpa lagi di video-video berikutnya dari Kang Dul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, mantap, bye-bye.